Kemana lagi tuh Pak? Tiap makan makanya teleponan yang sama ada kawan di sana Pak. Baru seiring berjalan. Ya, yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, Jumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Untuk podcast kali ini akan kedatangan bintang tamu dari alumni SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, tentunya penonton akan bertanya-tanya ataupun adik-adik ataupun teman-teman akan bertanya-tanya kenapa kursi di samping saya ini ada dua ya. Untuk kali ini, episode kali ini saya akan ditemani Cindy. Bu Cindy, dipersilahkan duduk Bu Cindy untuk menghadapi tamu podcast kita untuk episode kali ini. Nah, untuk kali ini hostnya akan ditemani oleh Bu Cindy. Silakan Bu Cindy datang kemari, tepuk tangan. Nah, Bu Cindy ini kenapa jadi kayak aku yang bintang tamu, Pak? Apa-apa. Tapi Bu Cindy ini adalah orang yang bekerja di balik layar selama podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, Bu Cindy, kita kedatangan. Jadi aku yang diwawancarai. Kita bincang-bincang dulu. Oh iya, kami dulu ya Pak nih. Selama ini kan di belakang layar. Nah, sekarang kita sudah ada tampil di depan layar. Ya, orang juga kan ibaratnya pengen tahu siapa sih di balik Pak Jan Wilson yang ambil kamera. Gitu. Oh, jadi sebelum bintang tamu kita memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Cindy Clarida Brubaru sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 STM Hilir. Sebenarnya udah sering aku muncul Pak, kan sering, di belakang-belakang. Tapi dari episode. Iya. Setiap episode ada muka aku. Mungkin tapi kalau misalnya mereka nggak tahu aku, berarti mereka tidak menonton sampai akhir. Ada apa ini? Iya. Nah, musim ini sekarang kita kedatangan bintang tamu. Tapi kita kenalkan dulu ya sama penonton bintang tamu kita. Silakan. Sebenarnya ini agak kembaranku dari kecil. Agak mirip ya. Iya, agak mirip. Tapi perkenalkan, silakan. Silakan hadap kamera. Perkenalkan, nama saya Stephanie Teresia Bruginting. Dari angkatan kelima SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekarang berkuliah di Universitas Jambi, jurusan Teknik Pertambangan. Pertambangan ya? Iya Pak. Nah, Bu Cindy, kemarin kan bintang tamunya yang banyak. Sekarang hostnya yang ada dua. Iya, jadi kita yang mewawancarai Pak. Ini sidang Pak, dia apa gitu, simulasi sidang. Ya, dosen pembimbing, dosen penguji. Nah, siap-siap ya. Nanti kita akan mengalami membuat obrolan asik lah ya. Berarti santai aja kita ngomongnya. Nah, tadi kan udah perkenalan ini Bu Cindy. Iya, gimana itu Pak? Berarti kita tanyakan lagi gimana sebenarnya dia selama di SMA. Sebelum itu udah semester berapa sekarang? Sekarang masuk semester 3. Nah, semester 3 berarti udah ada 1 tahun dia ya. kuliah ya kan Pak? Sebelum kuliah nih, apa pengalaman selama SMA. Coba ceritakan dari kelas 10 masuk SMA negeri karena apa gitu. Termotivasi diri sendiri atau enggak? Kalau untuk pengalaman, sebenarnya pengalamannya nggak terlalu banyak Pak, karena kami kena COVID 2 tahun. Jadi pengalamannya nggak terlalu banyak. Tapi seru lah sekolah di SMA Negeri 1 STM Hilir ya kan. Gurunya cantik-cantik, ganteng. Saya udah bapak-bapak, ini masih ganteng. Nah, katanya tadi ada kurang seru, bisa diceritakan apa di balik kurang seru itu? Ya karena kena COVID Pak. itu ya? Iya Pak, kan curhat aja nggak apa-apa, kami dengarkan. COVID-nya tuh dari semester berapa? Kelas 10 semester berapa? Kelas 10 masih sempat duduk di tatap muka gitu ya? Ya, tatap muka. Terus mau naik kelas 11 kayaknya. Kena COVID. Jadi selama COVID itu online Zoom, nggak masuk sekolah. Terus kelas 12 semester 1 masuk tapi nggak setiap hari. Berarti ganti-gantian gitu ya? Iya. Kemudian untuk semester 2-nya udah masuk setiap hari. Tapi kelasnya dipisah Pak. Jadi interaksi dengan teman itu kurang. Berarti ada kelas A, kelas B ya? Iya Pak. Nah, Bu Cindy kemarin waktu masa-masa COVID udah masuk tuh belum? Belum Pak. Aku sebenarnya kan masuk sini PKL pertama, PKL tuh langsung. Iya. Mereka udah kelas 3. Kelas 3 berarti nggak kenal COVID lah ya? Enggak. Boleh kenalan lah. Aku yang waktu kuliah kena COVID Pak. Tapi itu puji Tuhan, syukur itu. Bisa balik kampung ya? Iya. Nah, Bu Cindy, dengar-dengar
tamu kita kali ini pernah lu ikut Olimpiade? Nah iya, selama 3 tahun ya kan SMA Negeri 1 STM Hilir, Olimpiade apa aja tuh? Kalau untuk Olimpiade sendiri yang selalu saya ikuti itu Olimpiade Biologi. Karena memang dulu kepengennya mau ngambil kedokteran, tapi berkata lain rezekinya. Kedokter memang ada dasarnya ngambil biologi itu ya Olimpiade. Iya, Pak. Nah, mana tahu ada yang lanjut? Olimpiade di mana aja, kan apa? Pernah menang atau enggak? Juara apa? Juara. Kadang ada di ini Pakam. Terus kadang di Unimed, kadang di USU gitu, Pak. Pernah dapat peringkat 3. Peringkat 3. Tepuk tangan. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Untuk adik-adik yang nonton bisa juga dicontoh. Ibaratnya ikut Olimpiade itu perlu ngambil pengalaman ya. Iya, Pak. Berarti ikut Olimpiade itu memang untuk memotivasi diri karena dukungan orang tua mau masuk kedokteran gitu kan? Iya, Pak. Apa panggil kamu? Apa-apa, panggil Kak, Bu, terserah sih. Karena kebiasaan ya Pak, karena memang di luar sekolah kan udah saling kenal juga kan. Nggak apa-apa, Bu, sini kan masih muda, bisa dipanggil Iya, kakak. masih muda ya kan. Kalau Cuma saya di kan sini aja, bapak-bapak. bagi murid-murid nanti di luarnya panggil Bu, tak? Nggak apa-apa lah, kecuali sama saya kan udah bapak-bapak. Memang Pak ya manggilnya. Selanjutnya nih, kan kedokteran. Berarti kemarin ngambil jalur undangan memang berniat kedokteran. Pilihannya ada 2 kemarin Pak, memang sistem mereka kan. Iya. Apa tuh pilihan kamu 1-2-nya apa? Kalau untuk jalur undangannya sendiri memang diisi untuk pilihan orang tua. Pilihan 1 itu pilihan mama, kedokteran. Pilihan kedua permintaan bapak jadi guru. Namun Berkata lain nggak rezeki. Berarti episode yang terakhirnya apa ini? Terakhirnya? Yang terakhirnya Jadi? pilihan siapa? pilihan sendiri. Berarti memang Tuhan harus pilihan sendiri. Iya. Nanti lulus kedokteran, mama kok yang Iya. kemarin kedokteran, lulus nanti guru, Iya. guru ya, Gara-gara bapak. bapaknya gitu kan. Kalau ini pertambangan, gara-gara siapa? Gara-gara aku. Berarti kalau apa? Enggak, ini pilihan aku. Iya, harus kuat. Iya. Walaupun jauh. Iya. Nah, jauh di mana tuh tadi? Katanya Jambi. tadi kan di Oh, Jambi. di Jambi. Nah, kalau pindah dari Talun Kenas lah kita bilang ke Jambi gitu kan. Apa yang pertama kali dirasakan ketika diberi Tuhan kesempatan untuk pergi ke Jambi kuliah? Pertama bersyukur. Tapi ada sedihnya juga. Karena harus jauh dari orang tua, biasanya selalu sama orang tua. Sayang-sayang sama orang tua. Iya, di sana sendiri. Nah, sebagai info memang si Stefan ini anak tunggal ya kan Pak. Berarti memang 24 jam memang bersama orang tua. Aku juga 24 jam sama orang tua meskipun nggak tunggal. Nanti Bu Cindy bisa nggak jauh? Bisa. Cuman izinnya aja nggak ada. Lain hal Pak, nanti itu beda-beda. Nah, sampai di sana apa yang dirasain? Apakah homesick ya kan? Ya, gitulah. Harus semua sendiri. Terus kan waktu ke Jambinya kan di antara mama sama papa. Sampai sana ya? Iya, Pak. Jadinya Waktu pulangnya kayak mana? pulangnya nangis terus. Berarti kayak nyanyian apa itu? Aku menangis. Iya. Atau waktu mamanya mau pulang ke Talun Kenas ada drama, jangan pulang Ma. Gitu. Atau karena nggak mau mengekspresikan kan sampai coba kayak gitu aja Pak. Padahal sampai kos, mama. Jadi perasaannya bisa diceritakan waktu orang tua pulang kayak gitu, atau hal yang dirasakan pertama kali lah jauh dari orang tua. Sedihnya kayak mana? Mau balik-balik aja atau gimana? Kalau bisa balik lah, Pak. Sendiri tiap pulang kuliah nangis. Ingat mama, bapak. Ke Jambi kemarin naik apa? Naik bus. Naik bus. Iya. Berarti kalau misalnya dari sini ke sana 24 jam. 24 jam. Balik Berarti dikit. gimana kalau mau pulang pergi kuliah Pak? Nggak kuliah lah, nggak masuk. Nyampe sana udah selesai kuliahnya. Iya. Absen memang nggak ngerti nanti. Dari mana Pak nih? Masih di Terminal mana? Aku bus. sebetulnya nggak tahu. Saya di Pekanbaru, Pak, bilang ke dosennya.
Jadi terus pasti berapa lama tuh melewati merasa kesepian di sana? Hampir 1 semester. 1 semester, Pak. Jadi untuk menghilangkan rasa kesepian ini telepon atau video call gimana? Caranya menghilangkannya gitu? Tiap pulang kuliah langsung video call. Tiap ada waktu senggang video call gitu-gitu Itu lah, masih Pak. ada menjatuhkan air mata atau bagaimana? Kadang ada jatuh air mata sikit-sikit. Kadang udah siap telepon baru nangis lagi. Tapi kan Bu Cindy tetap kembali ke awal. Kenapa itu, Pak? Itu kan udah pilihan sendiri. Iya. Harus kuat. Iya. Jadi ketika Stephanie udah lulus, udah selesai kuliah gitu kan, telepon lah, video call sama mama. Apa tuh kata mama sama bapak? Apa nasihat-nasihatnya supaya menguatkan Stephanie? Padahal itu kan bukan pilihan dari orang tua loh. Iya, bilangnya biasanya itu kalau awal-awal, nanti udah enjoy gitu, Pak. Jadi nggak ada katanya. Itulah kemarin aku bilang gini, nggak ada gitu. Kalau awal-awal kan memang ya udah tahun depan Pindah aja gitu. pindah Masih aja. menentukan pilihan anak itu. Masih digoyang ya. Ya, kalau bapak udahlah ambil aja Unimed lagi, coba lagi. Kayak mana supaya anakku balik lah. Iya. Berarti orang tua juga sama juga kayak merasakan Stephanie ya. Iya, Bang. Kehilangan juga Kan. ya. Butuh kawan cerita juga di rumah ya Iya. kan pastinya. Nah, itu untuk orang tua dan anak ya kan. Berarti kalau misalnya pergaulan sampai sana gimana pergaulannya? Kemana lah gitu, Pak? Tiap makan makanya teleponan yang sama ada kawan di sana, Pak. Baru seiring berjalan waktu masuk udah kuliah ternyata orangnya ramah-ramah, Pak, di Jambi, Pak. Nggak ada ibaratnya karena kita berbeda. Iya, nggak ada. Nggak ada ya. Bukan karena kita Mino, orang itu nggak mau bergabung dengan kita. Ternyata orang itu nyambut kita dengan baik lah, Pak. Berarti halal semua lah dia. Iya. Menerima semua ya. Iya. Biasa gitu Pak, memang kalau mahasiswa baru malu-malu lah ya kan? Iya. Bukan malu-malu sih, lebih ke sungkan ya, sungkan untuk berkenalan lebih dulu gitu. Padahal aslinya humble gitu kan, Iya. humble. Nah, Jadi sekarang udah banyak kawan lah ya. Banyak, Pak. Nggak ada lagi ibaratnya kesedihan itu udah mulai berkurang lah ya. Iya. Nggak ada lagi kan. udah banyak teman untuk pergi kemana, Iya. ngerjain tugas juga Ngerjain udah tugas bareng sama-sama. pastinya ya kan. Atau mungkin kita kan dia anak apa ya? Anak teknik tadi ya. Iya, Anak teknik pertambangan. Cerita-ceritanya kan anak teknik ini sedikit peminatnya perempuannya. Iya tuh. Aku dulu mau ambil teknik Pak sebenarnya. Cuman karena janganlah perempuan, susah nanti ngambil kerjaan. Nah gitu. Nah itu kayak mana tuh? Apakah iya memang gitu atau gimana? Memang benar kalau di teknik memang dikit perempuannya, Kak. Lebih banyak cowok, Pak. Jadi makanya kan terkenal di teknik itu perempuan itu diratukan. Wis diratukan, di rumah diratukan, Di kampus juga diratukan. Tanya lagi lah Bu Cindy. Aku tetap kok di rumah diratukan, jangan sungkan. Di rumah diratukan, termasuk di sini. Diratukan Di sini juga. Di sini sama siapa Pak aku diratukan? Sama ini podcast. Oh iya. Nah, kita kan kebetulan udah masuk topik tentang di kuliahnya ya Bu Cindy. Iya, Pak. Bisa nggak diceritakan selama di kuliah di sana bagaimana? Ini kan udah masuk kuliah ini. Perkuliahannya bagaimana? Apakah ibaratnya sama kayak belajar SMA atau enggak? Kalau untuk kuliah sama SMA beda, jauh berbeda, Pak, cara belajarnya juga. Terus kan kalau untuk di kuliah ada nulis laporan yang tulis tangan. Kalau awal-awal sih terkejut, Pak, udah tulis tangan, nggak tidur berapa hari. Makanya awal-awal terkejut badan jadinya sakit, Pak. Sampai berapa hari tuh sakitnya? Mau seminggu nggak sembuh-sembuh demamnya. Ya ampun, udah jauh dari orang tua, sakit pula Iya. Pak, nggak ada yang ngurus. Balik ke awal Bu sini. Pilihan sendiri. Ya itu harus kayak aduh pilihan sendiri mau gimana lagi, harus kuat gitu. Pulang malu? Pulang malu, Nggak pulang? rindu. Kayak lirik lagu. Nah, tadi kan masalah tugas sampai segala macam. Mungkin di SMA kan ada juga beberapa guru kayak menyuruh tulis tangan apa segala macam. Mungkin waktu kuliah lebih ibaratnya Lebih banyak, Pak. lagi Iya, kan. Pak. Nah, untuk menanggapi tugas-tugas yang kayak gitu, Stephanie kayak mana? Untungnya kami ngerjakannya itu kan bareng-bareng, Pak. Jadi ya sambil cerita gitu. Jadi kuranglah bebannya dikit. Meski kalau di rumah tadi kan di kos
mungkin sambil ngerjainnya sambil nangis karena banyak kan. Teringat kembali gitu. Jadi kalau sama-sama kan, misalnya kami biasanya itu Pak kumpul di kos satu orang, nanti situ kami ngerjain bareng-bareng. Ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Iya, nanti nangis pun bareng Pak. Gimana tuh nangis bareng tuh? Bisa cerita gimana? Rindu aku gitu. Apakah senasib atau gimana? Iya karena senasib. Kadang nyari jurnalnya juga susah, sama-sama nangis. Aduh, capeknya nulisnya belum siap-siap. Nggak bisa pula di print ya? Nggak bisa. Kalau kita dulu sini waktu kuliah kayak mana? Nge-print Aku terus. masih tulis tangan Pak. Aku untung apa nggak tulis tangan lagi. Waktu kami zaman kami ya lu nge-print. Kenapa jadi kami yang balik ke zaman tulis tangan Bapak? Bapak tulisnya nggak tulis tangan ya? Apa mungkin karena ada faktor-faktor lain kenapa tulis tangan ya? Kayak plagiat atau copy paste gitu ya? Mungkin lah Pak ya. mengurangi itu Pak. Berarti balik lagi ya? Iya. Atau intinya supaya kami lebih rajin aja. Iya. Terakhirnya tangan juga. Iya, tangan kami udah kecil gini ya kan. Rada-rada bengkak Tapi sedikit kan ada lah baiknya jarinya. juga kalau tulis tangan. Kalau kami kan ibaratnya cari tugas, ya kan, tinggal cari namanya copy paste udah dibaca pun tidak. Kalau tulis tangan masih dibaca, ditanya masih tahu. Juga, ya. Supaya tinggal lah dikit-dikit, Iya. minimal satu kalimat. Judulnya aja. Iya. Dari mana dapat jurnalnya lah minimal dapat gitu. Nah itu tadi kan tentang bagaimana dia kamu ngerjain laporan. Gimana? Apa aja sih yang dipelajari? Mungkin kan penonton juga adik-adik nanti mau pengen tahu kan, ikut dia kan, apa ikut sih di pertambangan. pertambangan apa aja yang dipelajari? Apa yang perlu diperkuat mereka juga? Nah, Kalau teknik kan pasti nggak jauh dari kimia, fisika, matematika itu sangat bersatu lah dengan teknik. Tapi biologi kami nggak belajar Kak. Biologi nggak belajar itu. Jadi ya kalau untuk semester 1 kemarin kan masih awal-awal, jadi masih umum lah, fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar. Semester 2 baru udah rada mulai masuk gitu, kayak fisikanya udah mekanika fluida gitu-gitu, matematikanya udah jadi statistika gitu-gitulah. untungnya Stepan ini rambutnya dari lahir memang keriting Pak. Kalau lurus tadi Kian dengan mempelajari itu pelan-pelan Berubah jadi keriting. Tapi kalau ini makin keriting, Makin keriting. rambut makin mundur gitulah. Iya, nggak sampai berapa helai rontoknya. Jangan nggak terhitung lagi. Tapi nggak apa-apa. Yang samping saya ini kan guru fisika. Rambutnya lurus. Aku beda Pak. Setelah kuliah kerja baru meluruskan rambut. Nah nanti juga gitu. Kalau udah kerja baru lurus Mengurangi rambutnya. beban. Itu kan cuman gaya aja sih Pak. Stepan ini bisa berkaya nanti. Iya bisa sih, tapi ngeri anak pertambangan ini Pak. Aku pun takut nengok anak pertambangan. Ngeri lah. Kerjanya nanti enak juga ya kan? Iya, memang enak juga lah. Pasti ada enak enggak enaknya juga. Iya. Bisa nanti teleponan kita. Stepan ini kerja di mana? Soal ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, nanti kan juga orang bertanya-tanya setelah kuliah pertambangan prospek kerjanya kemana aja, gitu. Kalau untuk pertambangan sendiri prospeknya luas Pak. Jadi kita bisa orang kan mikir kalau pertambangan itu cuma tentang emas gitu kan Pak. Padahal sebenarnya semua peralatan rumah tangga itu kan dari produk pertambangan. Makanya pertambangan itu mother of industry, ibu dari segala industri. Karena kan aluminium masuk, besi masuk, nikel masuk. Bahkan yang kita pakai ini juga ya. Iya Pak, semua Pak. Bahkan ini juga pertambangan. Pakunya. Iya, mereka ini nambang-nambang kayak gini lah berarti Pak. Nikel, besi, Berarti aluminium. sudah ibaratnya memang pertambangan ini dibutuhkan ya. Iya Pak. Sudah menjadi kayak bahan pokok dalam membantu kehidupan kita. Menggunakan HP juga pertambangan juga ya. Semua kehidupan kita kan ada menyangkut tentang pertambangan. Kalau Bu Cindy ada termasuk pertambangan? Enggak lah Pak. Pasti ada. Apa itu? HP yang dipakai, chip rambut yang dipakai, Oh iya pula. jam tangan yang dipakai, tambang semua. Iya. Ini lagi Nah, tambang. ini lagi. Astaga lupa saya. Jadi kalau istilahnya tadi di teknik itu perempuan diratukan. Apakah di dunia pekerjaan diratukan? Misal perempuan tidak langsung turun ke lapangan atau cuman pantau dari kantor gitu. Itu tergantung apa yang kita ambil Kak. Oh, tergantung posisinya. Iya, Tapi, tergantung posisinya. memang memungkinkan juga lah pasti kalian akan turun ke lapangan yang Iya. sebagai perempuan lah kita anggap. Misalnya
Kalau tergantung kita ngambil di lapangan pasti harus kita terjun ke lapangan gitu. Berarti di kuliah ada juga ke lapangan gitu ya? Ada ke lapangan. Di lapangan ngapain aja? Ngecek atau ikut? Kalau untuk sekarang kan semester 1 2 ini masih awal. Nanti mungkin semester 4 baru langsung terjun ke memang benar-benar industri pertambangannya, Pak. Misalnya ke Semen Padang atau kemana nanti. Kalau ini kan masih ke daerah tertentu yang dia memiliki mineral, Pak. Mineral maksudnya mana tahu di daerah itu ada emas. Kalau sekarang itu lebih ke arah mempelajari batuan, Pak. Karena kan sebenarnya kadang kan emas itu bukan langsung kayak kita tahu dia itu emas gitu, bukan, Pak. Dia kayak tuh batangan gitu kayak lengket di batu itu gitu. Jadi ada unsur lain yang membawa emas itu sendiri, Pak. Contohnya kayak pirit. Pirit itu sama kali dia kayak emas, Pak. Jadi dia itu bukan langsung kayak kita dapat batu itu sebongkah gitu, itu semua emas, enggak. Berarti kayak butiran-butiran kecil dia gitu ya? Tergantung, kadang kalau memang kita dapat di uratnya itu kan emas itu terbentuk di gunung berapi itu, Pak. Makanya pembentukan emas nggak akan jauh dari gunung berapi. Berarti Bu Sin kayak di lahar dinginnya itu lah dia? Iya, mungkin ada. Di perbukitan. Kalau Gunung Sinabung apa mungkin ada itu? Mungkin, mari kita tambang. Siapa yang berani? Aku nggak berani. Aku semenjak Gunung Sinabung meletus nggak ada ke sana, Pak. Aku juga belum. Sebelum meletus pun aku nggak ke sana. Nanti rencana mau ke sana. Menambang? Enggak. Ngajak Stefani. Stefani aja yang kita suruh nambang. Kan ada apanya itu orang ngambil pasir dia pakai kuali-kuali dulang. Itu namanya mendulang. Mendulang. Jadi kalau itu kan dia udah tertransport, Pak. Dari gunung itu ditebak air dia kan turun ke sungai gitu. Makanya kan kalau yang orang dulang itu kan kadarnya pasti emasnya itu udah kecil. Terus kan kayak pasir-pasir gitu. Kalau kita dekat kawasan memang gunung berapinya itu tempat terbentuknya itu dia masih besar-besar kita dapat. Bukan dalam bentuk butiran kayak yang didulang di sungai itu. Berarti Bu Sin kalau dikorek-korek keluar aja ya, Pak. Kalau kita nggak tahu tempatnya kan, Pak, nanti kita korek-korek api yang keluar. Kalau orang ini beda lagi. Tahu ya kan, Pak, tempat Mana kawasannya kan ada ciri-cirinya juga. itu kan bahaya juga tuh untuk keselamatan. Nah, aku dari tadi penasaran nih, Pak. Apa lambang apa aja sih di bajunya si Stefan ini? Banyak kali tuh. Aku pertama kira itu tengkorak loh tadi, Pak. Itu. Padahal tambang apa ya? Apa nama alat-alat untuk tambang? Iya. Coba Bisa diceritakan, jelaskan apa itu? Pertama ini tanda keselamatan kerja. Jadi kita saat bekerja itu di lapangan selalu mengingat peraturan dan keselamatan kerja lah. Kalau ini kan lambang bendera. Kalau ini lambang teknik pertambangan Jambi memang, Pak. Berarti itu logonya ya? Iya, kalau segitiga ini menandakan itulah kan ada juga tahap pertambangan itu, Pak. Eksplorasi, eksploitasi, sama reklamasi. Kalau ini yang ini tandakan ada pertambangan itulah namanya palu dan beliung. Alatnya lah itu ya, kayak alatnya. Iya, Pak. Nah, kalau ini makanya kenapa sering orang ada di sini, Pak. Kalau kena lampu, dia kan hidup. Jadi misalnya kita di lapangan itu kan lewat alat berat, tengah malam kita kerja, menandakan bahwa ada orang berarti gitu. Makanya dibuat ini biar dia hidup. Begitu. Kayak kita Iya, Pak. gitu kan. Aku baru tahu. Aku juga. Orang kita keguruan, dia pertambangan. Iya juga ya. Kalau kita keguruan kan paling cuma simbol-simbol keguruan yang kita pakai. Nah itu tadi, dia baru 1 tahun aja kuliah udah banyak gitu kan, Pak, yang di tahunnya. Kita juga baru tahu pertambangan apa segala macam. Nah keluarlah, mungkin nanti penat juga kan Stefani, sakit kepala aku baru lagi libur, aku ditanya-tanyain orang ini tentang pelajaran. Pusing. Kalau kita kan kuliahnya dekat, kan? Iya, pada saat kita kuliah udah dekat, ada pula kawan kita satu kampung satu sekolah pula. Iya. Kayak mana kalau Stefani? Iya, gimana tuh? Jauh. Jauh. Ada nggak teman yang satu sekolah ataupun adik kelas lah? Kalau
yang untuk satu jurusan nggak ada Pak, cuman kalau beda jurusan ada. Ada ya? Iya. Kalau adik kelas dari sini belum? Sejauh ini untuk yang adik kelas untuk yang tahun ini nggak ada yang dapat di Jambi dari sekolah kita. Karena negeri juga ya Bu? Iya. Untuk apa? Mungkin di atasan kamu ada? Di atasan ada, seangkatan juga ada. Yang di atas juga beda? Enggak? Beda. Berarti bedanya mereka di mananya? Si Tepani kan pertambangan, orang itu di jurusan mananya? Peternakan Pak. Peternakan. Iya. Dua-duanya diperkenalkan? Iya peternakan. Si Tepani ke apa? Membelok sendiri? Iya. Masih enak kawannya yang seangkatan. Sama. Karena, Kak, aku punya tugas ini dibantu. Nah, Stefani Lalu sama diri sendiri lah. Ya, aduh, itulah baik kawal Pak. Kawal lagi. Pilihan sendiri. Mau ngadu sama siapa coba? Iya. Nah, setelah kampus ini di kuliah, ibaratnya kan kita kenangan-kenangan SMA itu kan masih ada. Iya, Masih Pak. pernah nggak hubungan sama teman-teman SMA gitu? Masih akrab, komunikasi baik gitu? Kalau untuk itu Pak masih berhubungan baik, misalnya libur kumpul gitu, atau kalau di sana sekedar chattingan gitu. Masih ada sempat ya? Iya Pak. Chattingan ya. Kalau Bu Cindy dulu semasa udah kuliah masih sempat chattingan sama kawan? Oh, masih. Sampai sekarang bahkan aku masih chattingan sama kawan SMA. Loh, kok aku beda ya? Udah Tapi kuliah. bukan untuk yang satu kelas semua chattingan, pasti punya kawan dekat lah Iya. kita, Pak. Coba lanjut dulu Pak, aku nggak minta. Jangan jauh-jauh Bu Sin. Kita cuma ini, nanti kita nggak fokus ya kan? Oke, lanjut. Nah, setelah komunikasi yang diobrolin sama teman-teman sekolah apa aja, atau tentang berbagi tentang kuliah atau bagaimana? Kadang tentang kuliah, kadang cuman sekedar nanya kabar gitu Pak. Berarti komunikasi nggak putus ya? Iya Pak. Sampai sekarang masih komunikasi? Masih Pak. Berarti grup yang kemarin dibikin waktu di SMA masih aktif atau enggak? Kadang aktif, kadang enggak. Masih ada Kadang ya? lewat chat pribadi Pak. Curhat-curhatan juga di Iya. situ. Bu Cindy pernah kemarin gitu? Pernah, kan mereka baru Pak. Kenapa lah aku nggak ada? Mungkin kurasa waktu zaman saya WhatsApp nggak ada, Facebook nggak ada. Mungkin, atau bapaknya memang introvert dulu. Memang tak ada. Sekarang aja yang ekstrovert. Sekarang udah ada bikin grup. Dulu pun kami waktu kuliah, mana ada grup-grup WA apa segala macam. Iya, belum ada. Tapi grup Facebook ada. Tapi kalau kita buka Facebook kan, ibaratnya udah nggak apa lagi. Enggak terlalu sering ya Pak ya. Sekarang lah baru beberapa bulan kemudian, beberapa bulan lalu kami bikin grup WhatsApp. Itu kan udah komunikasi kan nggak selancar dulu lagi. Iya. Sungkan lah ya Pak, udah lama ya kan. Ada yang ngurus anak lah, ngurus anak. Iya, salah satunya Pak Jad. Ngurus anak. Bu Cindy nanti nyusul dia. Iya, beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian. Nanti Stefani juga gitu. Iya. Nah, Tapi kita nanti- masih, Tunggu masih berjuang Pak. kita jangan ikuti Pak. Nah, kita kan udah panjang lebar ini Bu Sin, cerita-cerita sama bintang tamu kita. Yang terakhir lah ini, Iya, terakhir nanti. pesan dan kesannya lah Bu Sin ya. Iya, apa itu? Kalau- Pesan selama SMA, pesan untuk adik-adik juga, mana tahu pesannya juga disampaikan juga untuk kami para guru. Kan apalagi adik-adik Stefani kan belum ada yang paham kali tentang pertambangan. Mana tahu untuk tahun ini mereka berpikir, oh iya pertambangan itu rupanya menarik. Iya. Kalau kesannya mungkin untuk mencapai bisa kuliah itu Pak berat juga. Awal kan daftar jalur undangan, ternyata gagal. Langsung merasa Down paling gitu ya? gagal gitu Pak. Sia-sia ya belajar 3 tahun, ngejar-ngejar ranking, tapi gagal juga. Tapi bukan jalur undangan segalanya. Masih ada jalur UTBK. Contohnya Pak,
pernah yang tadi yang kita singgung itu ujian di ruang Kepsek. Nah, itu ujian coba Universitas Pertamina di Jakarta. Puji Tuhan lulus kemarin teknik sipil, tapi nggak diambil. Gara-gara Nggak pandai gambar. Ternyata di sini pun jumpa gambar-gambar. masalah gambar ya. Iya. Dan terus Tapi banyak jalan yang lain. Kalau kita nengok, sebenarnya saya juga bukan itu aja, bukan undangan UTBK Universitas Pertamina itu, karena itu aja Pak. Kalau kita mau baca, ada SIMAK UI, terus jalur prestasi UGM, UTUL UGM kayaknya kalau nggak salah namanya. Terus jalur prestasi Universitas Negeri Semarang, terus Unpad, banyak. Jadi jangan malas lah untuk baca. Kalau kemarin saya kayak lagi mancing ikan Pak. Di setiap universitas itu beda jurusannya. Yang teknik sipil, yang farmasi, yang bikin apa. aja semua ya? Iya semua dicoba. Tapi ternyata puji Tuhan dapatnya di UTBK. Jadi kalau gagal satu, jangan merasa langsung putus asa, tapi ingat masih banyak jalan yang lain. Jadi tetap semangat. Kalau mau ngambil jalur teknik pertambangan, jurusan pertambangan, ayo gabung, happy. Dapat ST, senyum terus Pak. Teknik jaya. Iya, teknik jaya. Tapi tetap ingat Pak, meskipun intinya tetap belajar, terus serahkan diri sama Tuhan. Belajar aja juga nggak betul juga kalau nggak kita nyerahin diri ke Tuhan. Kalau kita minta aja pun ke Tuhan, kita nggak kerja, sama doang. Jadi tetap harus setara, kita belajar Kita sama berdoa. nyerahin diri ke Tuhan juga. Oke, bagi adik-adik pesan dari Kak Stefani nih, belajar dan berdoa, ora let labora. Iya. Yang penting selalu belajar dan berdoa. Iya. Kalau percuma aja kayak di Stephen aja. Kita berdoa tiap malam tapi nggak belajar. Iya, sama aja. Masih ibaratnya mengharapkan uang jatuh dari langit gitu ya, Iya. Pak. Tolong Misalnya- aku Tuhan. Kayak mana mau ngerjain, nggak bisa ya kan Pak? Misalnya dia mau apa ya kan? Besok mau jalur undangan masuk, ya kan, berdoa dia malamnya, tiba-tiba tes. Siap itu kalah, salahkannya Tuhan. Padahal dia nggak belajar. Padahal dia nggak belajar. Nah, untuk penutup ini Bu Sin. Iya. Ini biasanya Bu Sin yang mau. Tapi tunggulah dulu sebelum penutup. Iya, kenapa apa itu? Stefan lah dulu, mana tahu mau ngajak-ngajak. Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Iya. YouTube. SMA Negeri 1 STM Hilir. Oke, jangan lupa like, subscribe, sama komen YouTube SMA Negeri 1 STM Hilir Di channel Jejak di channel Jejak EN. Tepuk tangan lah dulu. Tapi sebelum penutup ada lagi nih. Apa lagi tuh, Pak? Kata-kata terhadap ibu kepala sekolah, ucapan terima kasih, ada nggak yang mau disampaikan Stefan? Iya, apa tuh? Nanti dipendam, kok aku tadi nggak bilang ini ya gitu. Kan ibu dari kalau tahu Bu Cindy, Stefan ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dia dekat kali, udah kayak cucu ibu kayak Iya. Coba. Sebenarnya sama aja, bukan ada yang cucu atau enggak Pak. Cuman mungkin karena sering ikut olimpiade tadi, jadi mungkin dikenal ibu gitu aja. Kalau untuk ibu Kepsek sendiri, makasih karena udah selalu support. Makanya Pak, setiap libur pasti Fani sempatkan datang ke sini, karena Fani sendiri juga udah nganggap ibu kayak orang tua Fani sendiri. Nah, yang terakhir ini untuk close, pakai close pula. Closing. Ya, close the door. Oh, cita. Untuk close podcast kita ini, closing podcast kita ini, Nah. biasanya Bu Cindy. Silakan Bu Cindy. Di podcast kita ini kita punya yel-yel. Karena tadi teknik jaya. Nah, SMA Negeri 1 STM Hilir juga ada. Nanti kalau Pak Jan bilang SMA Negeri 1 STM Hilir, kita jawab sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Sekolah Oke. penggerak, Bergerak, menggerakkan. Oke, sambil Bisa kamera. lihat kamera sambil tersenyum. SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa. Dadah.